Mana sih yang lebih cuan, jadi seller atau jadi afiliator? Ya. Nah, kalau kalian perhatiin, TikTok Shop sekarang ini bisa dibilang ya wadah banyak orang dapat duit, bener nggak sih? Bener ya? Nah, cuman di antara berbagai cara nyari duit yang ada di TikTok, bisa dibilang ya jadi seller atau afiliator ini dua hal yang paling yang paling menggiurkan gitu ya. Nah, buat yang kalian yang udah jadi seller ya udah jelas dong, pasti milih, oh gue mau seller aja lah, karena udah jadi seperti itu. Sama juga buat kalian jadi afiliator. Nah, tapi pertanyaannya kalau buat yang masih baru dan kalian tuh lagi bingung, wah enakan jualan atau jadi affiliate ya? Atau gini, bisa nggak sih sebagai seorang seller jadi afiliator juga, atau seorang afiliator jadi seller juga? Ya jawabannya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, makanya gue mau bahas di video kali ini, untung mana antara seller dan afiliator. Tinggal kalian sendiri pilih mana yang lebih enak. Pertama, kita lihat dulu dong dari posisi nilai plusnya. Enaknya di TikTok itu adalah kalau buat seller, pasarnya gede banget. Kenapa dibilang gede? Karena di Indonesia itu kan kalau misalnya jumlah penduduk, kalau digambar bentuknya piramida. Bener nggak? Di mana yang paling atas, yang paling dikit itu yang generasi paling senior, dan paling bawah itu adalah generasi yang junior. Dan yang junior ini gede banget. Bisa dibilang malah setengah populasi kita mungkin sekarang banyaknya masih muda, bener nggak? Atau jadi bocil, bener nggak? Dan bocil itu sukanya di mana? TikTok. Betul banget. Nah, maka dari itu bisa dibilang satu pasar TikTok tuh luas banget. Dari 270 juta penduduk, TikTok sendiri ngeklaim dia punya 140 jutaan loh yang ada di TikTok. Enak dengan pasar sebesar ini, yang artinya kalau lu jual apapun, potensi belinya banyak. Lu bandingin deh sama negara tetangga tuh, sana Malaysia, Singapura. Mau dibilang ekonominya kuat, tapi kalau penduduknya dikit, ya jualnya sedikit, Bambang. Bener nggak? Tapi kalau di Indonesia, yang ininya banyak, ya banyak dong, bener nggak? Nah, tapi meskipun pasar TikTok besar banget, di sini kan kita harus mikir ya, bikin produk. Produknya apa nih? Bener nggak? Nah, kalau afiliator, plusnya apa? Plusnya afiliator adalah modalnya minim. Alias kalian kagak perlu punya modal juga bisa. Yang nggak dekul-dekul amat lah ya, minimal modal handphone bisa jalan. Gitu ya, ini modal nilai plus buat afiliator. Gitu. Kalau seller ya udah pasti lu nggak bisa kalau modal minim-minim amat, ya minimal stok barang, kalau nggak ya susah gitu kan. Kalau mau dropship kalian bakal kalah lagi sama afiliator kalau buat di TikTok. Nah, kemudian nilai plusnya buat di seller adalah TikTok ini sebenarnya kita nggak perlu, meskipun dibilang nggak butuh modal, tapi kita nggak butuh modal gede-gede amat karena kalian nggak perlu endorse, bakar duit, bayar influencer gede atau artis terus-terusan. Kalian bisa berkembang cukup dengan kerjasama dengan banyak afiliator gitu. Karena gini, salah satu brand yang gue pegang tahun lalu ada yang tembus jadi sensasi di TikTok karena penjualannya tembus $1 juta dalam waktu cuma 6 bulan doang. Kenapa bisa? Karena ternyata kita di sini ngerjain banyak banget afiliator. Jadi dalam waktu 6 bulan dia dipromosiin produknya sama 18.000 afiliator. Lu bayangin aja dah. 18.000 wajar nggak kalau omsetnya gede? Ya wajar dong, bener nggak? Nah, kalau buat kalian yang ngalamin, aduh gue jadi seller nih tapi bingung, gue nggak bisa nyari afiliator. Ya udah, lu kerja sama kita juga bisa. Karena kita punya ribuan afiliator yang udah tergabung di MCN kita. Gitu ya. Nah, itu tadi plusnya di seller. Cuman ya nggak perlu endorse sih, tapi ya nyiapin sampel ya. Kalau di affiliate gimana? Nah, affiliate, lu memang enak juga sih disediain sama si seller kan sampelnya kan. Tinggal bikin kontennya kan. Tapi masalahnya adalah kalau kalian nggak punya personal branding yang kuat, ya kalian susah juga buat bersaing. Karena seller juga ngapain ngasih sampel buat afiliator yang dianggap nggak nguntungin, bener nggak? Jadi personal branding perlu kuat. Nah, terus apalagi nih plusnya? Plusnya seperti yang tadi dibahas, si seller ini bisa untung gede banget kalau kalian punya banyak affiliate. Bayang ya, itu bisa untungnya gede banget dan kalian nggak perlu bikin konten, nggak perlu pusing. Karena kenapa? Affiliate yang bikinin konten buat kalian. Enak kan? Tinggal duduk manis, terima orderan. Ya, seller center bergetar terus. Gitu ya. Nah, kalau di affiliate, plusnya apa? Nggak perlu modal, tapi kalian butuh waktu buat bikin konten dan live. Tapi enaknya, meskipun kan gitu, ingat, ini kerjanya fleksibel loh. Dan kalau bikin konten itu, kalau kalian makin jago, itu cepet banget. Gitu. Bisa dalam waktu 1 menit aja bisa bikin 2 konten. Dan kalau view-nya gede, dari 1 menit itu udah ngasilin berapa? Bener nggak? Itu dia nih, 2 sisi plus dari seller sama afiliator. Nah, kan nggak adil kalau kita nggak lihat minusnya. Minusnya apa? Kalau di seller, 1, lu pasti harus
bisa keluarin modal buat apa? Produksi barang. Ya minus dong, memang sih semua bisnis juga memang harus begitu kan. Bener nggak? Nah kalau di affiliate, di awal perlu modal nggak? Ya mungkin, dikit lah buat beli barang, buat di review. Kalau misalnya kalian nggak punya, gitu kan. Terus bisa di affiliate, selain misalnya kalian mungkin perlu modal, di sini kalian perlu banyak ngeluarin waktu investasi. Investasinya buat apa? Buat dikenal. Buat akunnya berkembang. Nah inilah investasinya affiliate nih, yang kadang orang nggak sadar. Jadi kayak dibilang, enak banget loh. Jadi konten kreator cuma konten, cuap-cuap doang, ngomong doang. Terus dibayar, di endorse, dapat komisi segala macam. Bentar dulu. Buat ngerjainnya, itu kadang butuh waktu tahunan juga loh. Perlu belajar terus-menerus dan nggak bisa sekali beres. Gitu kan. Nah, kalau di seller, ya minusnya apa? Ya sama. Seperti semua bisnis yang ada, kalian harus merintis membangun nama baik dulu. Kalian punya nama, kalian bisa. Kalian nggak punya nama, ya persaingan lebih sulit. Simpel ya. Gitu kan. Nah, yang ketiga, nah minusnya apa? Kalau buat affiliate adalah kalian bisa mungkin 1 tahun, 2 tahun pertama kerja keras nggak dapat duit sama sekali. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, ingat, dibayarnya pakai komisi. Belum lagi di awal harus modal beli sampel. Nah, yang artinya kalau dibayar pakai komisi dan kalian belum bisa menjual, selamat. Kalian mau. Kalian kerja bakti. Kalian kerja Rodi, Romusa juga kalah dah sama ini affiliate. Bener nggak? Tapi kalau udah rame, ya bener-bener home run. Dapatnya gede banget. Gitu. Memang sih kalau masalah sampel nggak semuanya harus beli ya. Kalau misalnya kalian gabung sama kita di MCN-nya juga, kalian bisa dapetin banyak sampel. Karena dengan seperti itu ya kalian bisa mempercepat. Gitu ya. Nah terus gimana kalau seller? Seller minusnya, ya semua bisnis pasti ada risiko. Bener nggak? Minusnya apa? Lu jualan, nggak laku. Bener nggak ya? Itu dia minusnya. Nah dari berbagai plus minus ini, gue pengen tanya nih sama kalian. Kalian lebih suka yang mana nih? Apakah kalian tim yang pro ke seller atau pro ke afiliator? Coba tulis di komen.